Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 284 metode cracking. Ibu. Ketika Li Qianying melihat ibunya, tubuhnya gemetar ketakutan dan ekspresinya sangat bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah melihat jarum perak pada putranya, Ibu Li Qianying segera mengerti apa yang sedang terjadi. Wajahnya tiba-tiba tenggelam, dingin dan dingin. Xiao Zhen, kamu, dengarkan aku. Li Zhenbei juga sangat gugup. Dokter Ho ini sangat ahli dan bisa menyembuhkan anak kita. Ajak dia keluar. Sebelum dia selesai berbicara, Guan Xiaozhen memotongnya dengan dingin. Tetapi dia terus menggosok tangannya dengan rosario saat berbicara. Xiaozhen. Ibu. Jika kau tidak mengundangnya, aku akan segera membunuhnya. Suara Guan Xiaozhen terdengar dingin, dan dia tidak memberi kesempatan pada Li Zhenbei dan Li Qianying untuk meyakinkan dirinya sendiri. Baiklah, jangan bersemangat, saya akan meminta dokter He untuk keluar. Li Zhenbei tahu karakter istrinya dengan baik, tetapi dia selalu melakukan apa yang dia katakan. Dia menghela nafas sedikit tak berdaya, mengedipkan mata pada Lin Yu dan meminta maaf, Dokter He, bisakah kamu keluar dulu? Melihat bahwa perawatan ini akan segera berakhir, Lin Yu sangat tidak mau membiarkan dirinya keluar saat ini. Setelah memikirkannya, dia bergegas ke Guan Xiaozhen dan berkata, Bibi, kamu percaya pada agama Buddha? Apakah menurutmu nyanyian dapat menyelamatkan putramu? Ya. Guan Xiaozhen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kitab Buddha dapat menghilangkan semua rasa sakit. Benarkah? Karena menurutmu Buddha bisa menyelamatkan segalanya, mengapa Taois Chong Sie Chong talisman dan Zen Kisah jimat terukir di gelang putrimu? Lin Yu mengatakan ini sambil menancapkan jarum. Alihkan perhatian Guan Xiaozhen. Bagaimana Anda tahu? Guan Xiaozhen kaget saat mendengar perkataan Lin Yu. Kamu pasti tahu bahwa dia meminta master untuk memahat sendiri jimat pada gelang itu, dan kebanyakan orang tidak akan pernah mengenalinya. Sejujurnya, aku juga tahu sedikit misteri, dan aku tahu kehidupan Nona Li menyedihkan. Meskipun Lin Yu berbicara di mulutnya, tangannya tidak berhenti, dan dia selesai dengan beberapa jahitan terakhir yang tersisa. Apakah kamu tahu pandemi itu? Mata Guan Xiaozhen tiba-tiba membelalak, dan semua perhatiannya tertuju pada ini. Dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk memperhatikan jarum perak di tangan Lin Yu. Dia menatap Lin Yu dengan kaget dan berkata, bagaimana kamu tahu pandemi ini? Larutan. Mendengar kata-katanya, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit menghela nafas, menatap Li Qianying dan Li Zhenbei, beberapa ragu untuk mengatakan sesuatu, dan akhirnya menghela nafas tanpa daya. Ini adalah kehidupan yang menyedihkan, tidak ada bisa memecahkan. Omong kosong. Nyonya Du memberitahuku bahwa seseorang bisa menjelaskannya. Guan Xiaozhen tiba-tiba menjadi sangat marah saat mendengar perkataan Lin Yu. Baru setelah itu dia menyadari bahwa tangan Lin Yu yang memegang jarum perak tidak pernah berhenti. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, sudah kubilang jangan menyentuh anakku lagi. Apa kau tidak mendengarnya? Lin Yu mengabaikannya dan dengan cepat membungkuk dan memasukkan jarum terakhir ke tubuh Li Qianjue. Apakah kamu percaya atau tidak aku akan memukul dan mati di sini sekarang? Melihat Lin Yu tidak menanggapi, Guan Xiaozhen membanting ke sudut seperti yang diharapkan. Xiaozhen, tidak bisa datang. Ekspresi Li Zhenbei berubah karena ketakutan, dan dia memeluk Guan Xiaozhen, dan berkata kepada Lin Yu dengan cemas, Dokter He, tolong, berhenti dulu. Lin Yu menghela nafas panjang dan mengeluarkan jarum perak dari tubuh Li Qianjue. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar. Saat melewati Guan Xiaozhen, dia menghela nafas kepada Guan Xiaozhen, Bibi, Nona Li juga seperti ini,
saya juga sedih. Tapi saya mengatakan yang sebenarnya, jangan tertipu oleh orang lain. Li Zhenbei, yang tidak pernah percaya pada Xie Chong, membanting wajahnya ketika mendengar kata-kata ini, dan berkata dengan dingin, Tuan He, apa yang Anda maksud dengan kata-kata ini? Apakah Anda mengakui bahwa pandemi ini benar? Mengutuk gadis saya untuk mati. Ketika Lin Yu menyebutkan ini sekarang, dia sedikit tidak bahagia. Paman Li, aku. Lin Yu terdiam beberapa saat, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kedua pria ini juga aneh. Yang satu sangat percaya pada metafisika, tapi yang lain tidak percaya sama sekali. Semua perkataannya mengingatkannya bahwa ia juga takut ditipu Guan Xiaozhen, yang pada akhirnya tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Li Qianying, tapi bisa membahayakan dirinya dan membuat nyawanya hilang secepatnya. Oke, Anda tidak perlu menjelaskannya, dokter. Hei, saya sangat berterima kasih kepada Anda untuk menemui dokter untuk putra saya, tetapi jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak baik untuk putri saya, jangan salahkan saya karena telah mengeluarkan Anda. Li Zhenbei berkata dengan dingin. Li Qianying adalah hatinya, dan posisinya di dalam hatinya bahkan lebih tinggi daripada Li Qianjue. Jadi dia tidak bisa menerima kata-kata yang tidak baik untuk putrinya. Aku punya sesuatu untuk dikembalikan ke perusahaan, jadi aku tidak akan mengantarmu pergi, Dr. He. Setelah berbicara, Li Zhenbei mengabaikan Lin Yu lagi, berbalik dan berjalan cepat. Lin Yu tersenyum tak berdaya apa yang dia katakan kepada Li Zhenbei dan Guan Xiaozhen adalah kebenaran yang tulus, tapi dia tidak berharap bahwa keduanya tidak akan menyenangkan. Jangan tersinggung, ayahku sangat temperamental. Li Qianying terlihat sangat murah hati. Jangan salah paham dengan apa yang baru saja saya katakan, saya tidak memiliki arti lain, dan saya juga berharap Anda, Lin Yu meminta maaf. Aku tahu. Bukankah aku juga memberitahumu bahwa hidup dan mati tidak begitu penting bagiku? Li Qianying tersenyum sangat bebas. Mungkin aku sangat tidak berpengalaman dan aku salah membacanya. Mungkin tidak ada kepanikan di dunia ini. Lin Yu menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang menyakitkan. Dia berharap dia benar-benar salah. Kamu tidak perlu berbohong padaku, aku percaya kamu. Dan aku juga berterima kasih karena telah menceritakan semua ini dengan jujur, sehingga aku punya rencana untuk masa depan dan waktu yang tersisa untukku. Sebelum Lin Yu selesai berbicara, Li Qianying menyela dengan lembut. Mungkin dia agak skeptis sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu lagi, dia benar-benar percaya padanya. Untuk Lin Yu, dia selalu memiliki rasa kepercayaan yang tak terkatakan. Pada saat ini, ponsel Guan Xiaozhen berdering tiba-tiba. Dia melihat bahwa itu adalah panggilan Nyonya Du. Dia segera mengangkatnya dan berkata dengan penuh semangat, benarkah? Tuan itu, apakah Anda mengundang Anda? Bisakah dia membantu putri saya mengatasi pandemi? Oke, kalau begitu bawa dia ke rumah kita. Ya, sekarang, di rumah. Guan Xiaozhen menjawab telepon dan berlari ke pintu dengan tergesa-gesa. Ketika dia melewati Li Qianying, dia berteriak padanya dengan suara yang dalam, kamu tidak diperbolehkan keluar, dan tuannya akan datang untuk mentraktirmu nanti. Saya tidak. Li Qianying menjawab punggung ibunya dengan suara marah. Ayo pergi, kita tidak peduli padanya, aku akan mengirimmu kembali ke rumah sakit. Kata Li Qianying. Lin Yu merenung sejenak, dan tersenyum, tidak terburu-buru. Saya agak haus, minta minum. Ngomong-ngomong, mari kita lihat siapa yang diundang ibumu itu suci, membual bahwa itu bisa menghancurkan macan kumbang. Nenek moyangnya adalah dokter jenius dan orang bijak yang mendalam di dunia, dan bahkan nenek moyangnya tidak bisa mematahkan nasib. Dia tidak percaya bahwa ada orang lain yang bisa mematahkannya, kecuali Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan berat, itu tidak mungkin, tetapi tidak mungkin bagi siapapun untuk memilih metode ini untuk menyelesaikan pandemi, dan dalam masyarakat saat ini, tidak mungkin melakukannya.
Dia merasa bahwa orang yang datang hari ini sebagian besar adalah pembohong. Li Qianying mampu bersembunyi sejak hari pertama sekolah menengah pertama dan bukan tahun ke-15, jadi cara terbaik adalah mengeksposnya di depan Guan Xiaozhen. Oke, kalau begitu silakan duduk. Li Qianying dengan cepat menuangkan segelas air untuk Lin Yu dan memberinya isyarat untuk duduk di sofa di ruang tamu. Duduk di sini, ayo pergi ke balkon. Lin Yu menunjuk ke area longe di depan jendela Prancis di lantai pertama. Ketika para tamu datang, mereka harus duduk di ruang tamu. Bagus. Li Qianying mengangguk. Keduanya duduk di sana dan mengobrol sebentar, dan ada kehebohan di luar pintu. Guan Xiaozhen memimpin seorang wanita paruh baya dengan riasan tebal dan pakaian mewah, dan itu adalah Nyonya Du yang dikatakan Guan Xiaozhen. Bersama mereka adalah seorang pria berjubah biru. Dia tampak lembut, matanya kurus dan panjang, dan dia tampak seperti peri. Karena ada layar berlubang di ruang tamu, pria berjubah itu tidak memperhatikan Lin Yu dan yang lainnya. Tapi Lin Yu bisa melihat penampilan pria itu dengan jelas, dan tidak bisa tidak merasa bahagia. Xuan Qingzi. Dia kebetulan mencari anak laki-laki tua ini, tapi dia tidak menyangka dirinya sendiri yang membentur pintu. Setelah kakak laki-lakinya Xuan Zhen menggunakan Gui Tunsan terakhir kali, Lin Yu langsung pergi ke Xuan Zhen Zhao Wuye untuk menyalahgunakan meridian, tetapi lelaki tua itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tidak heran saya tidak menemukannya di Qinghai sepanjang waktu, jadi saya lari ke ibu kota. Benar saja. Tempat teraman adalah tempat paling berbahaya. Dia berada tepat di bawah hidung Han Bing, dan Han Bing bahkan tidak menangkapnya. Begitu dia melihat bahwa dia adalah seorang kenalan lama, Lin Yu langsung melegakan hatinya dan tidak khawatir. Dia bersandar di kursi dan menunggu dengan sabar, ingin mendengar bagaimana bocah tua ini akan menipu Guan Xiaozhen. Tuan, silakan duduk, silakan duduk. Guan Xiaozhen buru-buru menyapa Xuan Qingzi dan Madame Du untuk duduk, dan membuat secangkir teh krisan untuk mereka berdua. Di mana tuannya? Jenis sihir apa yang dia kembangkan? Guan Xiaozhen bertanya dengan tidak sabar setelah duduk. Dao yang malang tidak memiliki akar dan tidak memiliki akar. Seluruh dunia adalah rumah, pikiran asli ditanamkan, dan kelambanan itu bagus. Xuan Qingzi mengangkat kepalanya, berpura-pura menjadi ahli duniawi dengan senyuman. Engah. Lin Yu tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar apa yang sengaja dia pura-pura. Suara apa? Xuan Qingzi mengerutkan kening dan melihat ke sisi Lin Yu. Lin Yu buru-buru menjauh untuk mencegahnya mengenali dirinya sendiri. Oh, tidak apa-apa, teman putri saya. Guan Xiaozhen buru-buru berkata, Guru, tolong beritahu saya, bisakah kamu menyembuhkan penyakit putri saya? Ini bukan penyakit, ini takdir. Xuan Qingzi mengoreksinya, mengerutkan kening dan berkata, ini bisa disembuhkan, tapi itu membutuhkan terlalu banyak energi untuk Tao yang malang. Ketika Nyonya Du mendengar ini, Guan Xiaozhen mengedipkan mata. Guan Xiaozhen tidak bisa mengerti, dia segera berkata, Guru, yakinlah, keluarga Li kami akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi Anda. Uang, itu adalah sesuatu di luar tubuh. Sejujurnya, Nyonya, saya selalu tertarik untuk berbisnis, dan saya berharap Nyonya dapat mewujudkan impian saya. Xuan Qingzi berpura-pura berkata dengan dalam. Guru berkata, jika saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik. Guan Xiaozhen segera setuju. Xuan Qingzi tidak berbicara, dan Nyonya Du yang bergegas ke samping mengedipkan mata. Nyonya Du segera memahaminya, dan berkata kepada Guan Xiaozhen, Lao Guan, kita semua adalah milik kita sendiri. Biar saya katakan yang sebenarnya. Kemampuan Guru Xuan Qingzi bukanlah apa-apa. Keraguan, itu pasti bisa menyembuhkan penyakit Qianying. Tidak, kehidupan, tapi, tuannya tidak punya bisnis keluarga. Jadi saya ingin 10% saham Anda di grup Li. Lin Yu hampir muntah ketika mendengar ini. Hitam. Gelap sekali.
Dia hanya menerima 1 miliar untuk perawatannya sendiri terhadap Lee Qianjue. Bocah tua ini akan mengambil 10% sahamnya ketika dia datang. Dilihat dari nilai pasar Lee Group, ini lebih dari 10 miliar, sungguh. Singa berbicara dengan keras, tidak takut tersedak sampai mati. Ketika Li Qianying mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Saya ingin menjadi cantik." Ketika dia berkata bahwa dia akan bangun untuk menghentikan ibunya, Lin Yu tidak menyangka Lin Yu meraihnya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir." Ini, Guan Xiaozhen jelas juga sedikit malu, bagaimanapun juga, Lee Group tidak ada di tangannya, saham dan hak untuk berbicara semuanya ada di Li Zhenbei. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.